adik-adik semuanya, sebelum ke latihan contoh soal, nah kalian tolong diingat untuk menggambar arah vektor pada bidang. Nah ini untuk memberikan penjelasan bahwa arahnya itu kemana-kemana, ya kan? Nah ini untuk mempermudah dalam penentuan arah saja. Oke, yang harus kalian ingat, nah di gaya Loren ini nanti berbicara arah vektornya kemana. Nah, untuk simbol X, nah ini ya, simbol X nanti di gambar vektor ini disebut sebagai simbol cross ya, dibacanya cross. Arah cross ini itu adalah arahnya kemana? Arahnya menjauhi pembaca. Nah, kalau kalian pembaca, ini papan tulis menjauhi pembaca, menjauhi kalian berarti ke sini ya. Nah, menjauhi kalian berarti arahnya masuk papan tulis, boleh ya. Menjauhi pembaca atau boleh masuk bidang gambar. Masuk bidang gambar atau kertas. Nah, kalian nulis di buku ya, masuk ke kertas cross. Kemudian ada simbol satu lagi titik dot. Nah, ini dibacanya arahnya dot. Oke, dot. Nah, ini kebalikannya. Dot, kalau arah dot ini arahnya itu menunjukkan mendekati pembaca. Nah, mendekati kalian. Nah, berarti mendekati muka kalian gitu aja. Kalau menjauhi berarti ke sana, gitu kan? Oke, mendekati pembaca atau keluar bidang gambar atau kertas. Nah, ini tolong kalian diingat untuk arah cross dan dot. Yuk kita coba contoh soal. Ini baru arahnya dulu ya. Kalau ngitungnya gampang. Oke, Bapak punya gambar. Misalnya arah vektor B-nya ke atas. Coba lihat. B-nya induksi magnet ke atas. Kemudian arah kuat arusnya ke kanan. Kuat arus simbolnya apa? I. Nah, kalian kemana arah gaya Loren? B-nya ke atas, I-nya ke kanan, gaya Loren kemana? Nah, kalian yang tadi gunakan aturan tangan kanan. Gini aja ya. Tadi jempol arah apa? Kuat arus. Keempat jari apa? B. Tangan kalian ya. Keluarkan tanganmu ya. I, mau satu-satu dulu. I-nya ke kanan, berarti jempol ke kanan. Oke, Bapak pindah nih. Jempol ke kanan kalian nih, berarti jempol nih. Kan gini dulu ya. Jempol ke kanan nih, berarti kan gini, betul ya? Nah, ini baru jempol dulu. Jempol ke kanan, oke, searah arus, dan B ke atas. Kalau ini, tangan Bapak B kan menuju papan tulis. Sementara di gambar harus ke atas. Nah, tapi ketika menentukan arah B, arus yang jempol jangan dirubah. Arus ke kanan, B ke atas, berarti tinggal gini, tuh. Paham ya? Nah, jempol ke kanan, B ke atas. Berarti telapak tangan Bapak menghadap kalian. Betul ya? Menghadap kalian, menuju pembaca. Atau menjauhi kertas, menjauhi papan tulis ya. Nah, berarti kalau di sini kita gambarnya menjauhi papan tulis ya. Berarti dot atau cross. Keluar bidang kertas. Berarti ini dot, ya kan? Nah, di sini arah gaya Lorennya adalah dot. Nah, simbol gaya Loren tadi simbolnya apa? Paham ya? Oke, satu kali lagi. Misalnya Bapak punya arah arusnya cross. Arus itu kan I ya. Arusnya cross berarti menjauhi kalian, masuk papan tulis. Arusnya cross, kemudian I-nya ke bawah. Oh, maaf, bukan I, kan ini udah ya. B lah. B. Nah, arusnya cross, B-nya ke bawah. Kemana arah F? Gaya Loren. Coba. Tangan dulu. B ke bawah, mau B dulu lah misalnya.
B kan 4 jari, B nya ke bawah, ke bawahin. Udah? Nah, oke, gitu ya. Ini nih. So, gak apa-apa lah pegel juga kan. B ke bawah, arusnya cross. Cross itu menuju papan tulis ya, menuju kertas. Nah, berarti tinggal muter. Tuh, jempol menuju papan tulis, B nya ke bawah, telapak tangan Bapak kemana? Ke kiri. Nah, maka arah gaya Loren adalah ke kiri kalian. Ini F. Gitu ya? Bisa ya? Oke. Ya, ini adalah menentukan arahnya. Kemudian contoh soal yang kedua. Ini baru contoh soal 1 ya. Penentuan arah. Oke. Nah, untuk soal yang kedua kita bikin aja ya. Ini hanya hitungan saja. Oke. Misalnya ada seutas kawat. Nah, seutas kawat panjangnya misalnya 20 cm gitu kan. Nah, dialiri arus listrik sebesar 2 ampere ya kan. Oke. Tentukan besarnya gaya Loren pada kawat ini jika gitu kan. Besar induksi magnet atau besarnya medan magnet itu sebesar 50 militesla. Oke, ini ya. Nah, ada seutas kawat panjangnya 20 cm dialiri arus listrik 2 ampere. Tentukan gaya Loren pada kawat jika medan magnet 50 militesla. Dan misalnya kan membentuk sudut. Oke, membentuk sudut misalnya 30 derajat terhadap arah arus. Oke, ini soalnya. Seutas kawat panjangnya. Oke, kita mulai diketahui dulu teman-teman. Tadi panjang itu simbolnya apa? L ya. Oke, L-nya berapa? 20 cm. Jangan lupa cm dirubah ke meter. Cm ke meter dibagi 100. Jadi berapa? 0,2 meter. Oke, kemudian dialiri arus listrik. Tadi arus simbolnya I. Berapa I-nya? 2 ampere. Kemudian tentukan gaya Loren. Oke, gaya Loren berarti F ya. Jika medan magnetnya 50 militesla. Medan magnet tadi apa? B, betul? Nah, B-nya 50 militesla. Ini mili, bukan meter ya. Militesla harus ke Tesla. Militesla mirip dengan milimeter. Milimeter ke Tesla, ke meter dibagi 1000. Nah, bagi 1000 berapa? 0,05. Kemudian, di sini ada sudutnya ya. Sudut antara B dengan kuat arus, arah arus. Berarti ini theta ya. Theta sudutnya di sini kebetulan 30 derajat. Nah, yang ditanya tentukan gaya Loren. Berapa gaya Loren? Oke, kita jawab. Nah, biasakan tulis persamaannya apa tadi? Gaya Loren F sama dengan apa? B kali I terus kali L karena ada sudutnya ya, kali sin theta. Tetanya langsung 30 derajat. Nah, ini contoh soal yang sederhana dulu. Oke, kita masukin B-nya berapa? 0,05. Ini Tesla ya. 0, oke, maaf. Nah, ini 0,05. Kemudian kuat arusnya 2 ampere. Panjang kawatnya L-nya 0,2. Oke, sin 30 berapa? Setengah. Kita hitung. Coba lihat, boleh dicoret nih. Ini penyebut di bawah ya, 2 dengan 2 coret. Gitu kan? Kemudian ini kalikan nih. 5 kali 2 berapa?
10. Ini bagi 10, ini bagi 100. Nah, 5 kali 2 10, berarti bagi 1000. 10 bagi 1000 berapa? 0,01. Satuannya Newton. Nah, ini secara kuantitatifnya. Nah, oke, teman-teman, ini salah satu contoh menghitung gaya Lorentz. Nanti kita coba gaya Lorentz di antara dua kawat atau lebih.